masih bersama rekan saya, Ibu Wahyuni, beliau mengajar mata pelajaran seni budaya. seni budaya. Baik Ibu, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Tujuan percakapan hari ini Bu, saya ingin melihat nanti mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas. Nah, kita mulai ya Bu. Ya, Bu. Ibu Wahyuni, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya akan melakukan nanti observasi Bu, Ibu materi apa yang akan Ibu bawakan nanti di kelas? Untuk nanti Bu, saya akan membawa materi yaitu tentang pendidikan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Jadi Ibu akan membawakan keunikan gerak tari berdasarkan unsur pendukung tari. Nah, selanjutnya Ibu, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada saat kegiatan belajar mengajar nanti Bu? Jadi ada pun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama yaitu mampu menganalisis unsur-unsur gerak tari. Terus yang kedua mampu menganalisis keunikan gerak tari, dan yang terakhir itu siswa mampu menyimpulkan keunikan gerak tari si Pamandar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu siswa mampu menganalisis unsur-unsur pendukung tari. Iya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis keunikan tari si Pamandar. Iya. Dan yang ketiga, mengetahui unsur pendukung tari si Pamandar dan menyimpulkannya. Iya, Bu. Begitu ya Bu? Iya, Bu. Iya. Terus pertanyaan saya selanjutnya Ibu, bagaimana persiapan mengajar Ibu nanti di kelas? Apa yang akan Ibu lakukan nanti saat mengajar nanti Ibu? Untuk perencanaan itu sendiri, perencanaannya Bu, untuk model pembelajaran, saya akan memakai model pembelajaran problem basic learning atau PBL. Terus untuk metodenya mungkin saya akan memakai selain ceramah, saya akan pakai diskusi dan demonstrasi. Oh ya, jadi Ibu akan menggunakan metode problem based learning ya Bu? Iya, betul. Terus model PBL ya Bu? Iya. Terus metodenya selain ceramah, diskusi dan Demonstrasi. Iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana pengalaman kendala Ibu selama ini mengajar Ibu? Jadi kendala saya mengajar selama ini Bu, khususnya pada materi seni tari itu sendiri, yaitu siswa kadang kurang mengikuti materi seni tari, khususnya siswa laki-laki. Jadi kadang siswa tidak mau untuk melakukan praktek tari Bu. Jadi begitu Bu? Iya. Jadi kendalanya pada materi seni tari, khususnya pada siswa laki-laki. Siswa kadang tidak mau mempraktekkan gerak tari ya Bu? Iya. Mungkin dikarenakan mungkin karena siswanya yang kurang pede, atau selain itu mungkin mereka malu untuk melakukan gerak tari itu, karena bagi mereka tari itu hanya mampu dilakukan untuk perempuan saja. Jadi bukan untuk laki-laki. Jadi itu mungkin yang membuat sehingga siswa kurang tertarik atau kurang minat dalam materi praktek tari. Jadi mereka kurang pede ya siswa laki-lakinya iya. Bu dibanding dengan perempuan. Jadi untuk mempraktekannya itu kayaknya seperti tidak percaya diri. Tidak percaya diri, iya Bu, betul. Ya. Apalagi kan anak-anak sekarang ya, siswa laki-laki itu sangat merasa risih untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi merasa risih ya Bu, Iya. ya begitu Bu. Nah, jadi Ibu kira-kira bagaimana Ibu melakukan pembelajaran di kelas Ibu? Terus mengatasi tadi kendalanya, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Jadi untuk rencana pembelajaran di kelas nanti Bu, saya akan membuat PowerPoint yang berkaitan dengan materi aja. Terus yang kedua, saya akan menampilkan video pembelajaran tari. Jadi di saat itu saya akan memutarkan tarian di mana
tarian itu tidak cuma perempuan saja yang menari, Bu. Jadi kebetulan saya akan mengambil di sini tari kreasi dari daerah setempat, yaitu tari Sikamandar, di mana dalam tarian ini tidak hanya perempuan saja yang menari, tetapi ada juga laki-laki yang menari. Jadi bagaimana caranya? Jadi pada saat saya menampilkan video tarian itu, sehingga siswa laki-laki itu termotivasi untuk melakukan praktek tari. Jadi sehingga mereka beranggapan, oh ternyata bukan cuma perempuan saja yang bisa menari, tetapi laki-laki juga bisa dengan gerakan yang berbeda. Jadi mungkin untuk perempuan gerakan yang madu mulai, terus laki-laki bisa menggunakan gerakan-gerakan pencaksilat. Begitu ya, Bu. Sehingga mereka dalam pikiran mereka hilang untuk, oh ternyata dalam tarian itu bukan cuma perempuan saja yang bisa, laki-laki juga bisa untuk menari. Jadi Bu akan membuat PPT, Bu, Iya. terus bahkan menampilkan Video pembelajaran tentang tari Sikamandar ya, Bu. Iya. Jadi nanti ini diharapkan siswa laki-laki termotivasi untuk melakukan gerakan tari. Tidak seperti cuma perempuan saja ya, Bu. Iya, yang bisa menari. Jadi pada saat penampilan video mereka akan dulu memahami, mereka akan mengamati, oh ternyata gerak tari untuk laki-laki seperti ini, oh ternyata tidak seperti dengan yang mereka bayangkan kalau gerakan tari itu akan seperti perempuan. Jadi pada saat mereka bergerak, oh iya ternyata gerakan laki-laki ada juga ya seperti gerakan pencaksilat. Akhirnya mereka termotivasi untuk melakukan gerakan tersebut. Iya, praktek begitu. Jadi sambil menonton video anak-anak akan termotivasi Iya. melakukan gerak tari. Kalau laki-laki mungkin seperti pencaksilat ya, Bu. Iya. Baik Ibu, jadi Ibu nanti mengharapkan siswa laki-lakinya ikut juga melakukan praktek tari. Jadi selanjutnya Ibu, pertanyaan saya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan, Bu, dan di area mana saja yang Ibu kembangkan, seperti apa Ibu? Jadi yang tadi saya bilang mungkin bukan cuma pengetahuan saja, Bu, ya, tetapi memang harus dua-duanya, yaitu selain mereka bisa memahami materi keunikan tari itu sendiri, tetapi siswa juga harus mampu untuk memeragakan gerak tari itu, baik itu dari gerak perempuan ataupun gerakan laki-laki. Jadi dicapai. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ini nanti pengetahuannya itu dengan siswanya nanti akan memahami ya gerak tari. Ternyata memahami, oh ternyata keunikan tari itu bisa dilihat dari segi geraknya, bisa dilihat dari segi kostumnya, propertinya, ataupun musik iringannya. Nah, selain itu mereka juga dalam bidang keterampilan mereka mampu untuk memeragakan gerak tari tersebut. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan siswa laki-laki tidak ikut menari, karena kita dari awal sudah menampilkan video pembelajaran yang memang di dalamnya ada video tarian khusus untuk laki-laki. Oh iya. Jadi begitu ya, Bu. Jadi anak-anak nanti ini akan mengenali unsur-unsurnya, misalnya geraknya, kostumnya, iringan musiknya. Oh ya. Begitu ya, Bu. Iya. Jadi strategi yang sangat bagus, Ibu. Jadi nanti anak-anak bisa menonton video seperti ini kalau gerakannya khusus, misalnya laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Iya. Baik Ibu. Terus pertanyaan saya yang selanjutnya, Ibu, dalam pembelajaran nanti, Bu, kira-kira yang membantu Ibu untuk pembelajaran ini supaya nanti berjalan dengan lancar, Bu? Iya. Jadi untuk yang mungkin saya berkolaborasi dengan teman saya, Bu, yang kebetulan juga guru seni, yaitu Pak Ulfi. Pak Ulfi. Jadi mungkin saya bisa bekerja sama dengan beliau. Jadi Ibu akan rencana berkolaborasi dengan Pak Ulfi. Jadi Pak Ulfi nanti akan berkolaborasi bagaimana siswanya ini akan apalagi kan Pak Ulfi sendiri dari basicnya dari seni musik. Dari seninya. Mungkin bisa dilihat dari pada saat pengiringan musiknya, musik tarian. Jadi bisa berkolaborasi dengan dia. Bisa menampilkan musiknya, Bu. Iya. Ya, supaya anak lebih memahami, oh seperti ini musik. Seperti ini musik yang ada di daerah setempat. Seperti ini iringannya, gitu Ibu. Selanjutnya Ibu, kira-kira masih ada kombinasi yang Ibu ingin capai, Bu? Kembangkan atau kembangkan? Untuk seperti untuk itu, Bu, mungkin cuma ini dulu, Bu. Saya mau melihat perkembangannya dulu. Insya Allah kalau sudah tercapai, Bu, saya akan mencari lagi kira-kira apa lagi yang ingin didapatkan lagi. Jadi Ibu akan menayangkan dulu video yang dia. Iya.
Terus yang terakhirnya Bu, rencana Ibu akan melakukan pembelajaran ini kapan ya Bu? Rencananya Bu kalau bukan hari Jumat, Sabtu Ibu. Kalau bukan hari Sabtu Ibu. ya hari Sabtu ya Bu. Iya. Di kelas berapa ya Bu? Saya mungkin mengambil kelas 9A Ibu. Di kelas 9A. Iya. Jadi nanti siswanya semua terlibat laki-laki dengan Perempuan, iya. perempuan. Jadi tidak ada lagi yang tidak ikut dalam pembelajaran, semuanya ikut. Oke, baik Ibu. Jadi terima kasih ya Bu. Jadi untuk percakapan praobservasi kali ini sampai di sini Bu. Selanjutnya kita akan nanti melakukan observasi di kelas. Iya. Pada saat Ibu Wahyuni nanti mengajar. Iya Bu, iya boleh. Insya Allah hari Sabtu ya Bu. Iya, Ya. Jumat atau Sabtu Ibu. Jadi baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Ibu. Demikianlah percakapan praobservasi saya kali ini dengan Ibu Wahyuni. Selanjutnya saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Wahyuni, yaitu di kelas 9A dengan materi tari kreasi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya persilakan ketua kelasnya untuk menyiapkan pasien. Ini siap. Jaga salam kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sebelum kita memulai, Nak, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Oke. Berdiri, Nak. Silah. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Oke. Sebelum Ibu akan mengabsen dulu, Nak ya. Yang hadir hari ini, ada yang sakit, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Artinya anak-anakku semuanya pada sehat semua ya. Oke. Untuk hari ini, Ibu, kita akan mempelajari tentang materi seni tari. Minggu lalu kita sudah pelajari materi seni rupa, kita masuk pada materi seni tari. Jadi untuk materinya adalah memahami keunikan gerak tari berdasarkan unsur pendukung tari. Sebelum Ibu menampilkan, Ibu mau tanya dulu sama anak-anakku. Siapa yang pernah menari? Ayo, siapa yang pernah menari? Pernah menari? Sila, salsa. Yang di ujung sini, ada yang pernah menari? Oke, ada Vivi pernah menari. Yang laki-lakinya pernah menari tidak?
Karena artinya minggu depan kalian harus tahu dan belajar tentang gerak tari. Bisa? Oke, mantap. Yang kedua, yang Ibu mau tanyakan lagi, ada tidak berhubung kita mempelajari materi seni tari kreasi, siapa yang bisa menyebutkan contoh tari kreasi dengan asal daerahnya? Oke, Wahyu, apa nak? Dari mana? Betul? Betul. Yang lain, siapa lagi? Ayo, tari apa lagi? Kalau dari setempat sini ada tidak tari kreasi? Tari kreasi dari sini apa? Apa? Si Pak Mandar, betul? Tepuk tangan dulu, artinya. Ya, dan aku sudah bisa memahami yang mana tari kreasi, yang mana tari tradisi tradisional. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan materi tentang memahami gerak tari. Selain itu, Ibu akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Terus kita akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Kita perhatikan. Kita mulai masuk materi pembelajaran. Oke, untuk hari ini materinya adalah memahami keunikan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui media PowerPoint, peserta didik atau anak-anakku mampu menganalisis unsur-unsur pendukung tari dengan disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan yang kedua, melalui penayangan video sumber pembelajaran tari Sipa Mandar, peserta didik mampu menganalisis keunikan tari Sipa Mandar berdasarkan unsur pendukung tari. Jadi cuma dua unsur pendukung tari yang akan dibahas hari ini, yaitu berdasarkan gerak dan properti. Oke. Dan yang ketiga, melalui metode diskusi dan mengerjakan LKPD tentang unsur pendukung tari, peserta didik dapat menyimpulkan keunikan tari kreasi dengan kreatif. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama tadi tentang bagaimana caranya menganalisis unsur-unsur pendukung tari, yang kedua menganalisis keunikannya, dan yang ketiga bagaimana menyimpulkan keunikan tari kreasi Mandar itu sendiri. Bisa dipahami? Oke, semoga kita bisa ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang diamati di atas materinya. Tari kreasi adalah salah satu seni tari yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh tari kreasi yang akan Ibu ambil, kita tidak usah cari jauh-jauh, nah kita ambil dari daerah tempat saja dulu. Yaitu Ibu ambil tari Sipa Mandar. Tari Sipa Mandar adalah salah satu tari kreasi yang berkembang di lingkungan masyarakat Sulawesi Barat. Tarian ini merupakan perpaduan dua rukun, yaitu Pitu Uluna Salu, Pitu Babana Binama. Artinya dari pegunungan dan dari pesisir pantai. Itu yang digabungkan. Jadi tariannya nanti itu ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Bisa dimengerti di sini. Lanjut ya. Keunikan gerak tari. Keunikan gerak tari dapat dilihat dari gerakan apanya? Dari gerak apanya yang bisa kita lihat tarian keunikannya? Dari tangan, kaki, kepala. Mata masuk? Mata masuk? Masuk. Contohnya tarian apa yang menggunakan keunikan dari gerak mata? Dari Bali. Oke, tari apa namanya? Tari kecap. Oke, pintar. Jadi selain keunikan dari geraknya, kita juga bisa melihat dari iringan musiknya, seperti kostum ataupun tata rias, karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Begitupun dengan kostumnya pasti akan berbeda dengan daerah lain.
Oke. Yang berikutnya, unsur-unsur pendukung tari. Jadi ini adalah bayangan unsur-unsur pendukung tari. Dimulai dari ada gerak, iringan musik tari, kostum itu, dan tata rias, properti, tempat pertunjukan, dan lighting atau tata lampu. Jadi pada saat menari ini semua yang diperlukan, bukan cuma geraknya saja, tetapi harus ada iringan musiknya, ada kostum, ada properti, ada tempat pertunjukan dan lighting. Oke. Oke. Ini pembahasan satu-satu unsur pendukung tari. Bisa dicatat kalau ada yang mau mencatat. Ringkas saja ya. Ini unsur pendukung tari ada gerak. Gerak itu terbagi dua. Ada gerak maknawi dan gerak murni. Yang kedua, properti. Properti adalah perlengkapan yang digunakan dalam menari yang menunjang keindahan suatu tarian. Iringan. Iringan ada berapa? Iringan eksternal dan internal. Sebelum Ibu lanjut ke unsur berikutnya, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan contoh iringan musik internal seperti apa? Ayo, iringan musik internal itu yang bagaimana? Internal. Gampang sekali. Ayo, siapa bisa? Siapa yang bisa memberikan contoh iringan musik internal? Apa? Sebenarnya Boleh. Yang lain lagi? Apa lagi? Tepuk tangan. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Yang internal itu artinya berasal dari penari itu sendiri. Jadi bisa berupa hentakan kaki, bisa berupa tepukan tangan, bersiul, itu semua contoh-contoh musik internal. Jadi kalau eksternal dia menggunakan alat musik. Alat musik contohnya gendang, apa lagi? Keke, apa lagi? Gong. Oke. Suling. Bisa dipahami? Oke. Nah, lanjut ya. Unsur pendukung berikutnya. Ada rias atau tata kostum busana, lighting, tempat pertunjukan. Tata rias yang mendukung peran seseorang dalam menari, terus kostum yang digunakan, terus lighting tata lampunya berfungsi untuk memberikan suasana di atas panggung, terus tempat pertunjukan itu ada dua. Jadi ada tempat pertunjukan terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu yang bagaimana? Bisa dilihat dari berapa arah? Kalau terbuka dari segala arah. Kalau tertutup cuman satu arah, cuman dari arah depan. Oke. Sampai di sini dimengerti nak? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah contoh foto tari kreasi yang akan kita bahas hari ini, keunikannya. Jadi Ibu tidak jauh-jauh untuk mengambil tari kreasi dari daerah lain, karena kita akan mulai dari daerah kita sendiri, yaitu tari kreasi Sipak. Ada tidak penarinya di sini? Oke, ada beberapa orang yang pernah menarikan ini. Oke, jadi pasti sudah tahu bagaimana gerakannya, bagaimana keunikan gerakannya, setiap ragamnya, pasti anak-anak sudah tahu. Jadi di sini ada gambar yang berpakaian ini adalah suku bertanda. Kalau yang ini pakai kantong pada suku paksa, dan yang laki-lakinya sebagai damping untuk seorang penari perempuan. Sampai di sini bisa dimengerti nak? Oke, berikutnya Ibu akan bagi 3 kelompok untuk berdiskusi hari ini. Ibu mau Ibu mau rolling. Kalau laki-laki cukup 1 orang saja, satu kelompok di sana. Tetap yang bagian kiri kanan Ibu acak dulu 1 orang. Karena tidak di bagian sana, gantian sama
Jadi 3 kelompok, nak ya? Ada 3 kelompok. Tugas anak-anakku hari ini untuk berdiskusi, yaitu mencari keunikan gerak, mencari keunikan tari Kerasimandan dilihat dari sudut gerak dengan propertinya. Bisa? Oke. Jadi Ibu akan menampilkan tayangan video tari Sipamandan. Diamati baik-baik tariannya ya. Cuman Ibu tidak ambil secara keseluruhan karena kita akan penggal-penggal tariannya secara beragam. Tunggu ya nak ya, kita tampilkan sebentar video tarinya. Ya, ya, bagian bawah. Yang tadi. Nah, scroll.
wilayah wilayah penting dalam sumpah kali dan hadirnya yang dikatakan sampai menjaga keselamatan dan negara itu persatuan. Perhatikanlah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, dari penari perempuan, yaitu keunikan untuk penari perempuan terbagi menjadi dua, yaitu penari dari suku Mandar dan dari suku Mamasa. Untuk dari suku Mandar sendiri memiliki keunikan tarian, yaitu temponya yang agak lambat. Lalu untuk suku Mamasa atau penari dari suku Mamasa memiliki tempo yang lebih cepat dari suku Mandar. Untuk propertinya sendiri yang dari penari perempuan yaitu kipas. Kipas menandakan atau menjadi simbol kelembutan dari seorang wanita atau penari itu sendiri. Yang kedua untuk lelaki memiliki keunikan tarian yang gerakannya persis dengan gerakan pencaksilat. Untuk properti dari lelaki yaitu perisai dan tombak. Untuk perisai menandakan perlawanan, begitupun juga dengan tombak yang menandakan perlawanan atau bersimbol perlawanan. Untuk propertinya juga memiliki hubungan dengan keunikan gerakannya yaitu pencaksilat. Yang pencaksilat itu identik dengan perlawanan, begitu juga dengan propertinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oh. Sudah? Sudah ya? Kita tepuk tangan dulu. Bapak. Kenalkan nama saya adalah Kenalkan nama saya Kartika Intitasmin. Perkenalkan nama saya Alicia Atara. Saya salah satu dokter dari Gajah Kamas. Gerak tari Mandar memiliki ciri khas lemah memulai dan gerakannya lembut. Gerak tari Mamasa memiliki ciri khas dari segi gerak temponya agak cepat dari gerakan Mandar dan posisi badannya pada saat menari melebar sambil kedua tangan bergerak masing-masing di samping badan. Oke. Gerak laki-laki, geraknya lebih kuat dan tegas. Yang berikutnya, keunikan perempuan ini menggunakan kipas sebagai simbol kenerjikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau yang lain tidak ada pendapatnya? Oke. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nuraila Hakim. Saya Novi Zahrani. Saya Novi Zahrani. Saya Zahra dari Sandi. Setiap tari masing-masing memiliki ciri khas sendiri. Pada penari Mandar, ciri khas yang dimiliki yaitu
gerakan yang lembut. Posisi kakinya pun seringkali diseret. Nah, gerak jari-jari kanan Anda biasa dengan memegang sarung. Sedangkan ciri khas gerak memasak yaitu memiliki tempo gerak yang agak cepat dan kuat. Juga posisi jari-jari tegas dan rapat. Sedangkan pada penari laki-laki memiliki ciri khas gerak kuat seperti gerak pencaksilat. Seperti yang digunakan penari laki-laki yaitu cepat sebagai simbol kelembutan, dan pada penari laki-laki tombak dan selesai sebagai simbol perlawanan. Demikian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada ya? Coba ada yang bertanya dulu teman. Oke, Sarfandi. Apakah ada ciri khas dari gerak tarik? Oke, jadi bertanya temanku tadi Sarfandi bertanya, ada tidak ciri khas gerak tariknya suku Mandar? Ciri khas gerak yang betul-betul menandakan ternyata suku Mandar tarian dari suku Mandar. Ada? Tahu? Oke, Ibu akan menambahkan sedikit. Untuk tarian suku Mandar, itu kalau tari tradisinya itu kita kenal dengan yang namanya ungana. Jadi perpaduan antara ibu jari dengan jari telunjuk, ibu jari dengan jari telunjuk, seperti ini posisinya. Jadi pada saat orang Mandar menari, dia akan posisi jari-jari seperti ini. Beda dengan kalau Makassar. Makassar seperti ini. Oke. Ini Mandar ya. Makassar yang seperti ini. Oke. Bisa dimengerti? Oke. Silakan tepuk tangan untuk Artinya anak-anakku sudah bisa sekarang mengenal betul-betul seperti apa keunikannya gerak Jepang Mandar dengan properti yang dipakai. Jadi tadi kalau gerakannya suku Mandar itu dikenal dengan gerakan yang lebah gemulai, dengan dibantu dengan properti kipas yang melambangkan simbol wanita. Sedangkan kalau suku Mamasa itu dengan gerakan yang agak temponya lebih cepat. Jadi itu yang membandingkan antara Mamasa dengan suku Mamasa. Kalau gerakannya laki-laki memakai simbol gerak seperti gerak-gerak pencak silat bagus. Bentar, tepuk tangan dulu. Oke, Ibu ambil tadi hasilnya. Hasil ini ya. Artinya anak-anak sudah paham. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Itu tugas individu. Secara individu dikerja secepatnya lah ya. Ini kaitannya dengan materi yang tadi. Oke. Ini tadi. Kertas apa? Yang mana, Nak? Oke, kerjakan sekarang, Pak. Waktu cuma 5 menit saja karena minat waktu juga sudah hampir selesai, Nak. Jadi pasti sekolah itu akan sama dengan materi yang tadi. Jadi tidak jauh dari situ.
Dan materi yang Ibu kasihkan tadi. Kerjakan sendiri. Biar tadi dalam memahami materi tadi sudah sampai di mana. Oke, sudah selesai? Sudah? Kalau sudah kita kumpul, bisa dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya. Oke, sudah. Oke. Jadi tuangkan perasaan kalian setelah tadi melakukan materi-materi tadi yang kita pelajari. Jadi Ibu akan bagikan ini hasilnya dicatat maksudnya terus ditempelkan di atas. Boleh? Boleh, Bu. Tuangkan perasaannya materi yang tadi kita sudah pelajari seperti apa. Oke, disitu sekarang. Setelah itu tempelkan di atas.
Ibu baca ya. Jadi di sini Ada teman kalian yang mengatakan bahwa perasaan materinya mudah dipahami, oke. Merasa senang, terus perasaan hati sangat mengalahkan. Perasaan ini sangat senang karena dapat mengetahui unsur-unsur pendukung tadi. Oke. Senang karena dengan pembelajaran kali ini saya banyak mengetahui tentang kreasi. Oke. Jadi itu adalah ungkapan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran minggu yang tadi. Oke. Jadi secara keseluruhan berarti di antara kalian ada memang yang sudah bisa menerima materi itu dengan baik. Contohnya tadi ada beberapa temannya dan mungkin ada yang merasa capek atau kelelahan. Betul ya? Betul. Jadi terima kasih Nak, cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengobservasi Ibu dan melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Jadi menunggu jaringan tadi pada saat penayangan video ya Bu. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu bisa mengatasi kendala tadi? Jadi nanti jaringannya diperbaiki lagi. Jadi selanjutnya Bu, kira-kira kompetensinya hari ini Bu, apakah sudah tercapai Bu? Kompetensi yang ingin dicapai hari ini Bu? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran kali ini sudah tercapai Bu. Jadi anak-anak tadi sudah bisa memahami tentang materi yang saya sampaikan Bu, baik itu melalui diskusi tadi yang sempat saya lakukan dengan pemberian materi secara individu. Alhamdulillah mereka sudah bisa. Masih ada Bu yang ingin disampaikan? Cuma yang terkendala sampai tadi yang dari jaringan tadi pada saat menonton video ini. Jadi tadi ini anak-anak sudah memahami ya, kompetensinya sudah tercapai, anak-anak sudah memahami tentang tari, terus melakukan juga diskusi, terus yang terakhir mampu menyimpulkan dan membuat refleksi. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, kira-kira ke depan kalau Ibu ingin memperbaiki pembelajarannya, kira-kira Ibu menggunakan media apa lagi? Kebetulan untuk minggu depan kita akan masuk pada praktek ini, jadi nanti kita akan melakukan pembelajaran jadi praktek. Jadi anak-anak akan melakukan praktek tari sesuai dengan yang video yang akan disampaikan kita nanti. Jadi salah ke depan, Ibu akan melakukan pembelajaran melalui model pembelajaran PBCL, itu pembelajaran berbasis project. Jadi anak-anak akan membuat project. Betul, bagus sekali Ibu ya. Supaya anak-anak